melampirkan KTP, kemudian mengisi, saya lupa ada beberapa form yang harus diisi. Mungkin linknya sudah coba dibuka belum, Mbak Reni? Sebentar, ada Google Formnya itu. Jadi nanti kalau teman-teman buka, eh, hostul, hostnya saya kan ya? Oh ya, oke. Bentar, saya coba share. Sebentar. Ini kita coba buka LPPM ya. Apakah terlihat yang saya share? Terlihat Ibu. Oke, terlihat ya. Jadi di sini LPPM itu sedang membuka program HKI Award namanya. Sebentar, HKI Award-nya itu ada di, oh atau saya bukakan ini dulu sebentar di grup dosen ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, nah HKI Award itu, oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, nah ini ada formulirnya. Ini sudah mulai bisa diisi. Jadi ada formulir hak cipta, itu terdiri dari ini penciptanya siapa, boleh nama ketua kelompok, jadi nama ketuanya mahasiswa, kemudian nanti melibatkan nama dosen. Nah, untuk apa namanya, resensi atau uraian nanti boleh nanti teman-teman isi dulu formnya, nanti dikirim ke saya japri saja nggak apa-apa ya, terkait dengan resensi. Jadi dibuat singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Atau dijelaskan saja bahwa ini misalnya yang topiknya apa, misalnya topiknya stunting. Nah, poster ini menjelaskan tentang stunting berdasarkan point of view dari kesehatan masyarakat yang dan beserta pencegahan dan lain sebagainya gitu. Itu boleh ya. Kemudian ini diisi lengkap terutama oleh penciptanya. Kemudian ada lagi surat pengalihan hak cipta. Nah, ini yang bertanda tangan di bawah ini diisi yang di highlight kuning. Nah, kemudian nanti penciptanya ditandatangani oleh eh, kelompoknya. Kemudian jadi nanti misalnya teman-teman melibatkan dosen, nah nanti minta tanda tangan masing-masing dari yang dimasukkan namanya ke situ, gitu ya. Kemudian untuk surat pernyataan ini juga diisi, ada banyak sih, tapi memang nanti ketika teman-teman punya, oh untuk biaya biaya materainya nanti boleh dari saya gitu ya, nanti bisa disampaikan gitu. Biaya, ya ini hanya ini gratis, hanya berbayar 20, kalau nggak salah 25.000 ya untuk biaya materai 2 gitu. Nah, kemudian teman-teman nanti memasukkan ke dalam eh, Google Form ini, disebutkan nama pengusul, NIK, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Kemudian untuk contoh posternya tadi sudah saya kirimkan ada 2 contoh poster. Ini yang pernah saya hibah tahun lalu, hibah saya tahun lalu. eh, tapi kalau saya karena memang ada apa namanya pernah dilakukan penelitian atau ini PKM ya, pengabdian kepada masyarakat, jadi ada hasilnya pre dan post, kemudian ada dokumentasinya, itu saya taruh di sini gitu ya. Hati-hati teman-teman dalam menciptakan HKI itu sebenarnya kita bisa dibantu oleh AI, tapi mohon untuk lebih bijak dalam penggunaan AI-nya seperti itu ya. Kemudian untuk logonya pakai logo UMJ dan juga logo FKM saja cukup. Mm-mm. Nah, kemudian apakah harus, oh saya tadi kirim contoh juga yang berbahasa, ini ya, berbahasa Inggris. Apakah harus bahasa Inggris, Bu? Tidak. Jadi boleh pakai yang bahasa Indonesia. Sebentar. Ini hanya, ini contoh poster yang saya buat dari hasil, nggak terlihat ya. Ya, ini juga yang sudah saya upload, yang tadi yang ini saya kirimkan ke Mbak Reni, jadi yang lain teman-teman bisa dibuat. Misalnya Bu, tapi kan ini posternya tidak, bukan hasil penelitian, bukan hasil PKM atau bukan kami tidak melakukan penelitian sebelumnya.
Nggak apa-apa, nanti teman-teman buat berdasarkan literatur review saja. Seperti yang ini kan tidak full, Bu, tapi apakah harus memasukkan literatur yang direview? Itu boleh, tapi tidak perlu sebanyak ini. Misalnya teman-teman menampilkan 3 atau 4 yang paling terkait dengan topik yang diambil. Itu boleh ya. Kemudian apakah perlu pakai abstrak, literatur, sorry, introduction, research method? Tidak usah. Jadi posternya dibuat seperti poster edukasi saja. Mungkin bisa cari di Google contohnya poster edukasi itu seperti misalnya 5 level pencegahan, 5 tingkat pencegahan atau 5 level of prevention. Nah itu apa saja, kemudian dikasih gambar, dikasih contoh kasus, dikaitkan dengan topiknya teman-teman pas lagi, misalnya ambil stunting, nah 5 level of prevention dari stunting itu apa? Seperti itu, gitu ya. Nanti kalau misalnya bingung boleh japri aja WA saya, nanti saya kasih gambar, gitu. Mungkin itu ya terkait tugas, ada pertanyaan? Bu izin, ada yang nanya Ya. kemarin Mm-mm. untuk bahasanya Bu, posternya ini bebas aja atau bagaimana Bu? Bahasa Bebas bahasa Indonesia Indonesia saja, gitu Mbak. aja. Oh Indonesia saja ya Bu ya? Ya, mm-mm. Oh ya sudah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang bertanya terkait tugas. Nanti kalau masih bingung, pokoknya tanya aja Japri ke saya. Kadang saya bisa cepat balasnya, bisa lama, tapi tolong kalau misalnya saya belum balas, WA lagi nggak apa-apa. Itu kadang saya apa namanya baca, mau balas tapi ke distrak yang lain. Gitu. Ya, oke. Ibu izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Untuk literaturnya tadi disampaikan Ibu 3 atau 4 ya Bu ya. Berarti itu Ya, tuh untuk HKI itu sendiri nggak ada aturan harus berapa banyak gitu ya Bu? Minimal tidak. 3 mungkin ya Bu. Boleh, tidak ada aturannya. Yang Oh jelas ya. itu adalah ciptaan dari tim. Jadi meskipun idenya mungkin cari-cari di Google atau cari-cari di AI, tapi tetap semuanya kan desainnya segala macam itu kan dari tim ya. Kemudian untuk gambar itu juga hati-hati kalau misalnya menggunakan gambar itu kalau bisa gunakan yang public domain. Jangan yang itu punyanya orang terus apa namanya, karena itu kita kan catatkan ke dalam HKI atau hak kekayaan intelektual, artinya itu sudah punya kita atau dari kita. Kalau mau ya pakai desain, pakai apa, smart art atau warna atau Adobe yang simple saja. Saya nggak terlalu ini kok, terlalu mempermasalahkan desain atau gambar. Tapi intinya tidak ada aturan mengikat terkait dengan proses pengurusan HKI itu. Terkait kontennya, konten ini, konten yang ada di dalam poster. Itu Mbak Tiara. Oh ya baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, mungkin untuk arahan terkait tugas boleh dilihat di apa namanya di RPS ya. Jadi nanti misalnya teman-teman membahas tentang stunting, itu kan kita punya beberapa topik ya, topik atau apa namanya eh, topik perkuliahan atau materi pembahasan atau materi pembelajaran ya. Ada ini misalnya hari ini kita belajar tentang body of knowledge Kesmas. Kemudian ada juga nanti setelah ini itu akan membahas tentang sebenarnya pilar ilmu kesehatan masyarakat. Jadi basic-basic terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat apa saja pilar-pilarnya seperti epidemiologi dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman kaitkan bisa kaitkan dengan itu atau mungkin di sesi yang berikutnya kita bahas tentang ada 5 tingkat pencegahan tadi yang saya bilang, 5 level of prevention. Jadi bisa pilih misalnya mau bahas tentang anemia. Nah, anemia dilihat dari 5 level of prevention apa saja, misalnya pencegahannya apa, kemudian nanti rehabilitatifnya seperti apa, seperti itu. Jadi membuat eh, topik yang sudah teman-teman pilih di kelompok untuk bisa dikaitkan dengan materi pembelajaran yang kita pelajari setiap pertemuannya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan, tapi kita sembari melanjutkan ya materi yang hari ini adalah terkait dengan body of knowledge kesehatan masyarakat. Apa sih body of knowledge itu gitu? Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya teman-teman supaya nanti dilancarkan selama beberapa jam ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin.
Oke, nah jadi body of knowledge atau yang biasa kita singkat dengan BOK sebenarnya adalah kumpulan dari pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu bidang atau profesi. Kita sedang membahas ilmu kesehatan masyarakat. Jadi sebenarnya apa saja sih yang membentuk ilmu kesehatan masyarakat ini sehingga menjadi satu kesatuan yang memudahkan seorang tenaga kesehatan masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau tugas di bidang tersebut. Seperti itu. Nah, di dalam ilmu kesehatan masyarakat sendiri, body of knowledge-nya yaitu pengetahuan tentang tata cara merancang dan mengimplementasikan program kesehatan, memahami masalah kesehatan masyarakat, dan tahu bagaimana cara mencegah atau mengatasi masalah tersebut. Jadi, intinya adalah pokoknya teman-teman yang digambar supaya memudahkan ya. Jadi body of knowledge itu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Intinya itu. Ya. Jadi knowledge, kemudian kompetensi. Nah, ini maksudnya. Ya. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, BOK itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan itu tentang penyakit, penyebab, dan cara pencegahannya. Kalau mengobati tidak, ya, karena mengobati itu adalah sudah ada cabang ilmunya sendiri, yaitu di kedokteran, ya. Tetapi kedokteran juga sekarang sudah punya yang namanya eh, primary health care, ilmu kesehatan primer kalau nggak salah, atau kedokteran primer. Mungkin ada yang kenal, ada koleganya yang dokter, mereka tuh juga mempelajari itu. Jadi, atau ada yang IKAKOM namanya, eh, kesehatan komunitas. Kalau di dosen di UMJ ada yang pegang mata kuliah namanya IKAKOM, ilmu kesehatan komunitas. Itu apa bedanya sama Kesma? Sama, ya, sama-sama kesehatan masyarakat. Tapi di mereka itu namanya adalah IKAKOM, ilmu kesehatan komunitas. Mereka juga belajar, gitu ya. Karena tadi ada di dalam level-level pencegahan. Nah, kemudian pengetahuan tentang penyakit, penyebab, dan cara pencegahan. Keterampilan, bagaimana keterampilan merancang program kesehatan yang efektif. Sebenarnya ada tambahan, efisien. Jadi, ketika kita sudah menemukan ya public health issue atau masalah kesehatan masyarakat, maka yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk merancang program kesehatan yang efektif dan efisien. Jadi programnya itu apakah bisa menyelesaikan masalah dengan waktu yang memadai dan juga dengan pendanaan yang sesuai gitu. Misalnya ada program sekarang sampah ya. Sampah itu kalau di Tangsel, ya teman-teman yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan, itu permasalahan yang paling besar saat ini adalah sampah ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita melihat di sekitar jalanan ya, di jalan raya itu banyak sekali tumpukan sampah. Kemudian itu sudah masuk ke berita nasional bahwa memang di Tangsel itu sedang darurat sampah. Nah, mungkin coba dicari di wilayah masing-masing. Kalau di wilayah saya sendiri itu ada yang namanya bank sampah, ya. Ada yang namanya salah satu yang ada di bank sampah itu programnya selain mengumpulkan sampah, biasanya 2 minggu sekali. Kemudian nanti bisa ditukarkan dengan sejumlah uang, nanti ditimbang seperti itu ya. Ada pengepulnya. Nah, ada satu lagi pengumpulan minyak jelantah. Itu juga salah satu yang program program dari bank sampah di tempat saya. Mungkin teman-teman boleh dicari di daerahnya bagaimana. Nah, kekurangan di kita adalah eh, jarang kita tidak tahu ya, maksudnya di wilayah masing-masing, di tempat saya sendiri itu untuk minyak jelantah ada program pengumpulannya bareng dengan bank sampah, bareng dengan program bank sampah. Tapi minyaknya itu nanti minyak jelantah itu hanya dikumpulkan oleh tim pengumpul, kemudian nanti diserahkan ke pengepul. Nah, oleh pengepulnya diapakan kita tidak tahu. Ya, tapi itu kan di wilayah saya masih dalam cakupan RT RW. Nah, tahun 2025 kemarin saya ke Malaysia itu datang ke ada namanya KRT Desa Jati di daerah Nilai ya, di daerah Nilai KRT Desa Jati namanya. Mungkin teman-teman bisa googling sekarang. Nah, di sana mereka punya Resia kalau nggak salah, Arsia apa Resia saya lupa. Itu mereka warga rukun saya lupa RT atau RW tapi istilahnya KRT, kumpulan rukun tetangga. Hampir sama dengan kita RT gitulah ya. Tapi mereka cakupannya lebih luas. Nah, di sana mereka itu membuat
mengumpulkan minyak juga sama mengumpulkan minyak jelantah, tapi menjadi usaha dari RT tersebut. Usahanya apa, Bu? Usahanya adalah mereka membuat sabun, ya. Jadi eh, kalau di kita kan biasanya ada RT mengumpulkan kas ya. Mungkin teman-teman tahu. Nah, kasnya itu mereka gunakan untuk membeli bahan pembuat, ada yang buat sabun, ada yang buat lilin. Nah, mereka kasnya itu dibuat untuk membeli bahan yang bisa dipakai untuk menggunakan atau membuat lilin atau sabun tersebut gitu, dan pengharumnya dan sebagainya. Jadi masyarakat nanti kembali lagi uangnya untuk kas gitu. Nah, yang punya minyak jelantah bagaimana? Mereka dapat uangnya. Jadi mereka menukarkan minyak jelantah untuk mendapatkan uang. Kemudian uangnya itu juga termasuk hasil jualan nanti dari kas yang ada. Sabun ini dijual, dan dijualnya itu tidak hanya di wilayah RT saja. Dijualnya itu sudah masuk ke beberapa wilayah di Malaysia, sudah digunakan sebagai sabun yang berbahan dasar organik seperti itu. Mungkin bisa dilihat, nanti coba saya share kalau ada ya. Nah, jadi bagaimana seorang public health, nah, dan di sana itu ternyata yang menginisiasi adalah orang Kesmas, ya, tapi lebih tepatnya di Kesling Environmental Health dari University Putra Malaysia. Nah, beliau itu memang pencetus dari program ini gitu. Beliau juga jadi ketuanya. Namanya Dr. Saliza. Nah, beliau itu orang apa? Orang Kesling. Nah, makanya tenaga kesehatan masyarakat BOK-nya itu salah satunya adalah bagaimana bisa merancang program kesehatan yang efektif dan efisien. Jadi tidak hanya efektif tetapi juga dari sisi dana itu bisa menghemat tetapi juga menghasilkan. Kemudian kompetensi untuk bekerja dengan berbagai kelompok di masyarakat agar program tersebut berhasil. Nah, jadi saya banyak belajar ya sebenarnya dari kemarin kunjungan kami ke Malaysia itu, banyak belajar, salah satunya yang Dr. Saliza itu membuat eh, apa, warga di lingkungan rumahnya itu kreatif ya. Kemudian juga dari sana itu dia tidak hanya ada Dr. Saliza saja, tetapi juga ada beberapa warga yang memang memiliki bidang ilmu yang berbeda. Ada yang dari ekonom, ada dari accounting gitu ya. Jadi mereka saling eh, apa ya, bekerja sama untuk membuat bagaimana supaya usaha ini bisa menjadi usaha yang menghasilkan bagi warga masyarakat sekitar dan juga bagi eh, yang bergerak di bidang tersebut. Seperti itu. Ini adalah gambaran terkait dengan basic of knowledge public health gitu ya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Nah, sebenarnya basic of knowledge ini bersifat multidisiplin dan terus berkembang seiring dengan dinamika global. Kalau misalnya kondisi lagi pandemi, bagaimana? Kalau misalnya kondisinya lagi perubahan iklim, bagaimana? Dan banyak sekali yang juga dikaitkan dengan tantangan sosial ekonomi. Kemudian tentunya pada saat pelaksanaannya, basic of knowledge public health ini mencakup dimensi-dimensi yang tentu kita lagi-lagi berbicara tentang promote, prevent, kemudian protect gitu ya, dan juga pemberdayaan masyarakat. Bagaimana basic of public health ini, basic of knowledge dari kesehatan masyarakat ini bisa mencakup beberapa ini core-nya ya, ibaratnya itu yang perlu ada dimensi-dimensi core dimension dari sebuah ilmu kesehatan masyarakat, yaitu promotif, preventif, protektif, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menurut Association of Schools and Program of Public Health. Jadi konsep dasarnya BOK ini sebenarnya adalah kerangka kerja keilmuan yang terdiri dari pengetahuan dasar dan juga core keterampilan inti yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak hanya berisi aspek medis ya, kita tidak belajar medis secara 100%, tetapi juga oleh karena itu makanya kita bilang Kesmas itu ilmunya banyak ya. Jadi orang Kesmas itu tidak hanya belajar hal yang bersifat medis tetapi di ibaratnya itu permukaannya saja, tetapi juga kita belajar ilmu sosial, ekonomi, perilaku, lingkungan, teknologi sampai dengan kebijakan publik gitu. Nanti karena teman-teman di kelas karyawan ya, biasanya saya juga sambil bertanya, sambil diskusi kita di sini ada yang ini enggak? Kalau peminatan di program karyawan itu bagaimana? Peminatannya apakah cuma satu atau boleh milih beberapa?
Gimana nanti peminatannya diarahkan untuk ke mana? Ibu izin menjawab mungkin ya Bu. Iya. Untuk peminatan sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut sih Bu. Cuman terakhir satu orang baru boleh memilih satu. Cuman belum tahu lagi info lanjutannya. Oh, berarti akan dibuka kemungkinan 2 atau 3 gitu, atau gimana? Berarti belum tahu ya? Iya, belum tahu Bu. Hmm, oke. Ini semester berapa kok saya lupa? 2 atau 2 ya? Semester 2 blok 1. Semester 2 blok 1. Oke. Halo. Oke. Jadi, eh, ya saya nggak tahu nanti kalau untuk di kelas karyawan gimana, tetapi kalau di reguler itu biasanya diminta untuk memilih gitu ya, 3, kalau nggak salah 2 atau 3, kemudian nanti dibuka berdasarkan yang terbanyak, minimal minimal untuk satu peminatan itu 15 gitu. Nah, nggak tahu nih dari teman-teman yang ada di sini, ini kan setelah ini nanti kita akan belajar ilmu-ilmu pilar ilmu kesehatan masyarakat ya, termasuk nanti yang kemungkinan akan ada di peminatan gitu. Jadi nanti kemungkinan ada counseling, cuman waktu kita pertemuan yang pertama, kalau tidak salah banyak yang dari K3. Berarti selain K3, nanti peminatan yang akan dituju itu apa kira-kira? Ada yang lain nggak selain K3? Sepertinya ada Bu yang lain. Cuman memang belum tersebar rata Bu. Masih ada yang milih satu, dua orang kayak gitu Bu. Oh, oke. Ya, nanti mudah-mudahan sudah ada gambaran ya. Karena harapannya kalau ini sudah semester 2 kan, kalau kelas karyawan itu hanya 2 tahun ya, atau 4 semester kan. Jadi harapannya sudah mulai masuk ke peminatan, berarti semester 3 kemungkinan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini body of knowledge itu sebenarnya terhubung ke 6 bidang utama, yaitu kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan juga kebijakan publik. Ini semua kita pelajari di dalam kesehatan masyarakat. Ya, kita belajar kesehatan benar, kemudian sosial itu ada ilmu sosial yang kita pelajari seperti misalnya apa? Sosial. Kalau yang di dalam kesehatan masyarakat itu mata kuliahnya, kalau di kelas khusus saya kurang tahu ya, tetapi tentu kita akan belajar. Kemudian ekonomi, ada ekokes ya, Kesling. Kita juga belajar terkait dengan teknologi, kita juga belajar administrasi, kebijakan kesehatan, kebijakan publik gitu ya. Teknologi kita belajar, nanti teman-teman belajar manajemen data, teman-teman belajar analisis data misalnya EPID ya, epidemiologi berarti akan belajar lagi analisis data EPID dan seterusnya. Jadi body of knowledge dari public health itu banyak sekali cabang. Ini ya contohnya. Jadi komponen intinya sebenarnya adalah EPID, kemudian biostatistik, kesehatan lingkungan, administrasi kebijakan kesehatan, promosi kesehatan ilmu perilaku. Bu, kok nggak ada K3, Bu? Sebenarnya itu adalah percabangan lagi, segitu ya kalau K3 itu. Tapi sebenarnya masih masuk di dalam pilihan dari kesehatan masyarakat. Kalau kita bicara di asosiasi kesehatan masyarakat sendiri, itu ada gitu ya. Tetapi untuk komponen inti atau core-nya itu adalah di beberapa yang saya sebutkan ini. Nah, BOK Kesehatan Masyarakat itu juga didukung oleh sejumlah disiplin penunjang yang membentuk pendekatan interdisipliner dalam mengatasi masalah Kesmas. Di antaranya itu, oh ya nanti saya nggak tahu apakah teman-teman belajar sosiologi, antropologi. Antropologi itu nanti belajar apa? Belajar tentang budaya-budaya. Jadi kita eh, kalau yang di reguler itu kita kan ada PBL namanya ya, pengalaman belajar lapangan. Nah, itu antropologi itu kita belajar bagaimana kita bisa mengetahui budaya di masyarakat, bagaimana kita berbicara dengan masyarakat, baik itu yang awam ataupun yang tidak awam gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi gitu. Kemudian kita belajar juga teknologi informasi kesehatan atau big data, e-health gitu. Mungkin teman-teman yang ada kaitannya bekerja, yang sekarang sebagai nakes ya, mungkin yang bekerja di bidang kesehatan atau tenaga kesehatan yang sebelumnya bidan kemudian tetap bekerja di sebagai nakes atau di klinik, mungkin apa ya,
familiar dengan istilah e-health atau big data. Kemudian ekonomi kesehatan dan manajemen, demografi dan kesehatan reproduksi. Ini adalah disiplin-disiplin ilmu yang juga sebagai penunjang dari basic of knowledge kesehatan masyarakat. Hukum dan etika kesehatan gizi, sebenarnya masih ada beberapa yang lain. Ya, nanti bisa dicari. Setiap disiplin ini berkontribusi dalam menciptakan pemahaman yang lebih holistik. Holistik itu artinya adalah whole ya, atau keseluruhan. Jadi kita belajar Kesmas itu tidak hanya kita harus fokus pada satu hal tertentu saja, tetapi ini yang sering saya bilang ke mahasiswa. Meskipun saya basic knowledge-nya itu sebenarnya adalah di biostatistik. Jadi saya hanya belajar apa ya? Bisa dikatakan saya belajar itu sepanjang saya belajar Kesmas, saya lebih fokus ke biostatistik atau lebih fokus ke tools-toolsnya. Jadi entah itu perhitungannya kita berpikir secara logika, kita belajar tentang teknologi apa informatika kesehatan, saya belajar. Tapi dengan itu kita juga harus mengetahui yang lain. Jadi tidak mungkin saya mengerjakan data kalau saya tidak tahu isu yang sedang saya bahas apa, isu yang sedang saya kerjakan apa. Misalnya saya sedang membahas tentang mental health, ya, saya sedang mengerjakan gangguan mental emosional gitu atau GME. Nah, itu saya analisis. Akhirnya mau tidak mau saya harus mengetahui apa penyebabnya, kemudian bagaimana pencegahannya dan seterusnya. Makanya eh, keilmuan yang ada di dalam kesehatan masyarakat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita tetap harus belajar dengan keilmuan yang lain. Ya, kita harus menyeimbangkan keilmuan yang kita miliki. Kemudian kita tidak boleh. Ini yang juga sering saya dapatkan. Ya, mungkin teman-teman pernah membaca eh, apa? Kita setiap kali kita belajar, ya kita tidak boleh. Kita harus selalu mengosongkan gelas kita. Artinya ya kita tidak boleh merasa kita paling bisa di hal itu, padahal sebenarnya masih ada hal lain yang mungkin kita tidak bisa. Seperti itu. Jadi eh, ini adalah ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain yang berkontribusi tadi menciptakan pemahaman yang lebih holistik. Ya, karena pada dasarnya misalnya kemarin teman-teman memilih topik atau isu masalah permasalahan di kesehatan masyarakat, satu isu itu atau satu masalah itu atau satu topik itu penyebabnya tidak hanya satu, multifaktor. Jadi kita bisa melihat satu permasalahan kesehatan masyarakat itu dari berbagai sisi, ya. Apakah misalnya eh, contohnya yang lebih ini deh, stunting deh, atau sampah, permasalahan tentang sampah deh. Sampah, apakah yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan apa namanya penumpukan sampah gitu ya? Apa pengetahuan, misalnya pengetahuan warga yang kurang, sikapnya yang kurang baik ya. Kalau kita tarik akar ke bawah, itu biasanya akar yang paling bawahnya itu yang paling kalau kita tarik ini ya cabang-cabangnya yang menjadi akar permasalahan terkuat itu biasanya adalah pendidikan dan juga kemiskinan. Lagi-lagi kembali ke situ. Tapi sebenarnya akar atasnya itu masih ada lagi gitu ya. Jadi banyak sekali multifaktor. Masalah kesehatan masyarakat itu multifaktor. Eh, Tadi saya dari BKKBN. Jadi yang diundang oleh BKKBN itu tidak hanya Kesmas, tapi juga ada keperawatan, ada kedokteran, satu lagi ada fisik. Saya tanya tadi, saya ngobrol sama orang fisik, apa kalau di FISIP itu program yang terkait dengan BKKBN itu apa? Ternyata mereka ada program studi yaitu kesejahteraan sosial atau KESOS, di mana KESOS ini juga hampir mirip dengan Kesmas ya, kesehatan masyarakat, tapi di situ case-nya adalah kesejahteraan. Kalau di kita kan case-nya kesehatan. Nah, di sana kesejahteraan sosial. Jadi mereka adalah eh, apa ya, semacam pekerja-pekerja yang ikut membantu dalam hal misalnya ada pemerintah sedang mengeluarkan program anti stunting. Nah, ada tuh bagian kesos yang ikut di dalamnya. Saya baru tahu juga. Jadi, oh berarti selama ini cara berpikir saya masih belum terlalu apa ya, terlalu meluas. Jadi saya pikir tadi tuh yang diundang hanya prodi dan juga eh, apa namanya? Kalau saya kebetulan dari perwakilan LPPM. Tapi kalau dari Kesmas tentu dekannya, kemudian FIK juga dekan, FKK juga dekan, tapi juga tadi ada rektor dan juga ada tadi saya yang baru apa ya terbuka gitu ya di saya adalah
FISIP juga diundang. Nah, ternyata FISIP itu ada kesosnya. Jadi kalau kita melihat permasalahan kesehatan masyarakat itu benar-benar kompleks, benar-benar kalau bisa dibilang banyak gitu ya, tidak hanya dari satu faktor saja. Kita tidak bisa fokus misalnya orang yang hipertensi itu pasti merokok, tidak hanya itu. Ya, bisa jadi ada faktor yang lain, misalnya dia ada genetik atau mungkin dia apa namanya selain merokok ya, atau mungkin dia ada stres, kemudian dia bisa jadi eh, apa kebiasaan konsumsinya bagaimana. Jadi tidak hanya selalu merokok, tapi bukan berarti merokok juga tidak menyebabkan hipertensi, tidak, tetapi ada faktor-faktor lain yang juga menjadi penyerta, yang juga bisa menyebabkan terjadinya satu kasus itu misalnya hipertensi dalam hal ini, gitu ya. Nah, ini adalah dinamika perkembangan body of knowledge kesehatan masyarakat. Itu yang tadi saya bilang bahwa perubahan zaman itu memicu transformasi atau perubahan-perubahan ya. Biasanya yang signifikan itu kemarin kita bisa lihat pada saat pandemi COVID-19. Jadi di dalam COVID-19 itu eh, mungkin hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya ternyata ada. Salah satunya adalah epidemiologi molekuler dan juga surveillance digital. Saya waktu saya kuliah, saya tuh COVID itu kan belum lagi proses S2 ya. Waktu itu kuliah S1 ya di pikiran saya EPID itu hanya bisa dilaksanakan ya sebatas kita misalnya mau lakukan surveillance, kita mau apa namanya, kita mau mencatat ya atau tren di masyarakat itu bagaimana tren penyakit, kemudian ketika terjadi demam berdarah atau penyakit-penyakit di wilayah apa namanya wilayah tertentu gitu ya, kita bisa mana sih daerah yang terbanyak menderita campak misalnya. Nah, itu bayangan saya dulu. Tapi pada saat COVID-19, di situ peran epidemiologis itu sangat penting, sangat strategis. Ya, mereka membuat kebijakan, para stakeholder itu membuat kebijakan based on masukan dari ahli epidemiologi dan juga kebetulan biostatistik di situ. Karena memang ada beberapa dosen saya yang involve gitu ya. Ada mungkin yang pernah tahu di UI itu ada Pak Pandu Riono, kemudian Pak Iwan Aryawan dan banyak yang lain lah. Beliau-beliau ini yang involve ke dalam penentuan kebijakan apakah harus lockdown, apakah harus PSBB dan seterusnya. Kemudian ketika perubahan iklim ya, ternyata ada subbidang baru seperti planetary health. Ternyata planetary health ini juga digaungkan di negara yang lain dan mungkin mudah-mudahan bisa terbuka ya di teman-teman. Kemudian ada environmental justice, ya. Kemudian pada saat kemajuan teknologi ada AI, ada machine learning yang memperluas cakupan biostatistik dan juga sistem informasi kesehatan. Ini saya jelaskan satu-satu ya. Jadi kalau epidemiologi molekuler itu contoh cabang epidemiologi yang memanfaatkan teknologi molekuler untuk mempelajari faktor genetik dan biologis yang mempengaruhi penyakit pada populasi. Contohnya ini ya, ini yang tadi saya bilang pada saat wabah COVID-19. Jadi pada saat COVID-19 itu epidemiologi molekuler ini digunakan untuk mutasi virus kan sebelumnya mungkin teman-teman ini ya pernah mendengar ada varian Delta, ada varian Omikron. Nah, di ilmu epidemiologi molekuler para ahli di bidang ini itu memperkirakan kalau misalnya varian Delta itu penyebarannya sejauh mana. Kemudian pencegahan yang paling efektif dan efisien itu apa? Kemudian kalau misalnya dia bermutasi menjadi Omikron, apa pencegahan yang paling tepat? Dan seterusnya. Jadi mereka sudah memperkirakan dampaknya apa, ya. Makanya kalau kami di bidang ilmu kan ini masih satu rumpun ya, EPID dan biostat itu masih satu rumpun. Jadi kami belajar untuk menjadi kalau kata dosen ya, dosen kami itu kami sedang belajar untuk menjadi dukun. Karena kita bisa forecast atau memperkirakan, kita bisa meramal. Ya, kalau bahasa itu forecasting atau meramalkan kejadian yang ya meskipun itu kita tidak mendahului kehendak Allah ya, tetapi lebih kepada secara keilmuan. Misalnya eh, kalau kita dengan program A, apakah bisa menurunkan kejadian atau kemarin yang sedang ramai sekarang itu campak ya. Dengan vaksin seberapa besar sih kemungkinan
penyakit campak itu akan berkurang, wabah campak akan berkurang. Karena di beberapa wilayah satu kejadian itu sudah dikatakan bahwa itu adalah wabah. Karena campak itu adalah hal yang kalau saat ini itu bisa dibilang harusnya sudah tidak terjadi. Kenapa? Karena vaksinnya itu sudah masif ya. Tetapi ternyata masih ada campak karena di beberapa wilayah masih ada anti vaksin, anti vaks gitu ya istilahnya. Tetapi ya itu adalah keputusan masing-masing. Hanya saja sebagai epidemiologi, sebagai orang yang ahli di bidang biostatistik, beberapa ahli tersebut mengatakan sudah bisa memperkirakan. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kita belajar untuk jadi dukun. Dukun dalam artian yang ilmiah ya, karena kita bisa forecast berdasarkan dengan data gitu, bukan berdasarkan asal-asalan, bukan kita memperkirakan. Saya sering mengajar apa namanya? Kita tuh bicara biostatistik, bicara peluang itu kita bisa sebenarnya tidak hanya pada keilmuan saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bicara peluang. Misalnya hari ini saya lihat di luar kondisinya mendung nih, berapa persen akan hujan? Misalnya kayaknya 50%. Atau kita bisa lihat di handphone ya, di di smartphone itu kita sudah ada ramalan cuaca. Oh kira-kira mau hujan, saya bawa payung, atau saya bawa jas hujan. Seperti itu. Jadi kita bisa forecasting kalau di dalam public health gitu ya. Tidak hanya public health sih sebenarnya di beberapa ilmu yang lain mungkin juga gitu. Kemudian implementasi yang lain misalnya penggunaan teknologi genetik untuk mendeteksi penyebaran penyakit berbasis genetik seperti cystic fibrosis atau hemofilia. Jadi di beberapa negara, saya kurang tahu di Indonesia sudah ada atau belum, tetapi sudah diterapkan tes genetik. Apakah seseorang membawa gen penyebab kanker payudara? Ya, kalau dulu kita pernah belajar pada saat SMA yang jurusannya IPA, mungkin pernah belajar ini. Misalnya orang yang buta warna dan tidak buta warna menikah. Nah, kalau yang perempuannya buta warna, dia sebagai gen pembawa atau carrier ya. Mungkin teman-teman pernah familiar dengan hal itu. Kita sudah belajar untuk memperkirakan. Nah, tapi kalau di beberapa negara itu benar-benar dilakukan tes genetik sedemikian rupa. Biasanya kan kita kalau dulu tuh belajar selain hemofilia, kemudian golongan darah. Jadi kira-kira kalau golongan darah A menikah dengan golongan darah O, anaknya kira-kira apa golongan darahnya? Ada yang mungkin A, ya, atau kemungkinan O, atau kemungkinan yang lain. Tapi itu hanya perkiraan secara ilmiah, tidak dilakukan tes secara genetik. Nah, kalau di beberapa negara yang lain sudah mulai dilakukan. Kemudian surveillance digital. Tadi kan saya jelaskan ada satu yang juga menyebabkan perubahan yang cukup masif yaitu surveillance digital, di mana menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan mengumpulkan data kesehatan secara real time. Ya, termasuk penggunaan aplikasi, sensor, dan perangkat lainnya untuk mendeteksi masalah kesehatan. Lagi-lagi pada saat COVID-19, karena memang cukup masif ya untuk perkembangan ilmu kesehatan masyarakat pada saat COVID-19 kemarin. Jadi adanya penggunaan pada saat COVID-19, saya pernah melihat mungkin teman-teman di sini sudah jarang yang punya Facebook ya. Tetapi ketika Facebook itu terinstall di handphone masing-masing, si Mark ini yang punya Facebook itu dia membagikan data kita itu ke data internasional sehingga kita bisa tahu pergerakan. Jadi misalnya kita bawa handphone ya, handphone kita bawa itu kita akan bergerak. Jadi apakah memang benar-benar ketika dilakukan program PSBB atau lockdown, apakah memang benar-benar orang ini berada di tempat yang seharusnya atau di rumah ya, di dalam rumah kan kita nggak boleh kemana-mana. Apakah memang benar-benar di dalam rumah atau justru malah berkumpul di tempat umum, bisa jadi mall gitu ya, dilihat pergerakannya. Nah itu kelihatan merah-merah, akan menjadi big data. Nah itu adalah salah satu bentuk bantuan dari si yang punya Facebook ini supaya kita bisa aware waktu itu ya apakah memang efektif. Jadi mereka melihat oh ternyata pada saat lagi pandemi orang-orang sudah tidak banyak yang beraktivitas di mall. Nah, kalaupun dia beraktivitas di mall, apakah mereka menggunakan masker atau mematuhi peraturan yang ada di mall ya? Dulu tuh kan kalau di mall pada saat COVID-19 ada misalnya naik lift ya, naik lift itu ada batas di pojok-pojok ya biasanya orangnya
agak berjauhan seperti itu akan terlihat pergerakannya. Terus kemudian banyak yang menggunakan aplikasi selain Facebook. Setelah itu kan kita punya aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Jadi kalau mau ke mall, scan kita harus punya aplikasi itu. Padahal sebenarnya secara langsung ketika kita install aplikasi tersebut, itu data kita ya sudah semacam kalau kita punya chips ya, tapi itu ada di aplikasi. Jadi ketika kita bawa handphone itu ya akan berjalan itu kita di dalam sistemnya si Peduli Lindungi. Jadi yang mengembangkan itu akan bisa melihat orang-orang yang install aplikasi ini tuh kemana aja gitu. Ya, ini dalam artian untuk membantu pemerintah ya, lebih positifnya seperti itu. Kemudian contoh implementasi yang lain ada aplikasi seperti Google Fit atau Apple Health ya, atau mungkin teman-teman sekarang sudah memakai jam tangan yang apa namanya bisa memantau ya detak jantung, kemudian kualitas tidur. Biasanya ada yang pakai sampai tidur sampai bangun lagi. Biasanya kan jam itu sifatnya anti air ya. Kemudian memberikan data yang tepat, kemudian bisa juga untuk mencegah penyakit jantung atau diabetes. Pernah ada apa namanya saudara saya yang pakai jam, kemudian pernah nanya kan di dalam jamnya itu ada informasi aritmia. Artinya pada saat itu detak jantungnya itu sedang tidak normal ya denyut jantungnya karena kan dipasang di ini ya terlihat gitu Anda sedang mengalami aritmia gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, makanya bisa menjadi rekomendasi. Kalau kita punya aplikasi, kemudian biasanya terhubung dengan handphone, itu bisa memberikan rekomendasi kesehatan berbasis data yang dikumpulkan melalui smartphone. Tapi apakah kita harus percaya 100%? Ya, tidak 100%, tetapi itu bisa menjadi dasar kita, apakah kita, kondisinya sudah seperti ini. Jadi kita bisa aware ya, lebih lebih dini. Pencegahannya bisa dilakukan lebih dini. Itu apa yang mencegah supaya tidak sampai biasanya kan kalau aritmia denyut jantung sudah tidak normal itu harus berhati-hati. Nah, itu kita harus melakukan apa itu sudah ada gambarannya gitu. Kemudian planetary health ini kaitannya juga dengan lingkungan ya adalah subbidang yang mempelajari bagaimana kerusakan lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia dan bagaimana melindungi lingkungan untuk melindungi kesehatan manusia. Jadi contoh implementasinya misalnya pengelolaan sumber daya alam ya bagaimana mencegah pemeliharaan kualitas air dan juga tanah supaya tidak tercemar sehingga mencegah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi buruk seperti diare. Sebenarnya ada banyak contohnya planetary health ini ya. Tapi contoh nyatanya adalah misalnya kita punya proyek ya, proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah untuk mencegah pencemaran air dan mengurangi risiko penyakit yang ada hubungannya dengan air. Kemudian environmental justice ya ada program Clean Water for All. Ini contoh nyatanya. Jadi di beberapa wilayah di daerah Afrika dan Asia itu kita bisa melihat ya banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup ke air bersih. Mungkin biasanya di daerah Afrika. Kemudian Asianya itu Asia Selatan. Mungkin di Indonesia juga ada. Ya, di daerah timur sana mungkin ada teman-teman yang dari timur. Nah, itu biasanya ada kesulitan dalam akses ke air bersih. Oh, jangan ke daerah timur deh. Saya pun kalau tidak masang PDAM di rumah, air bersihnya itu bisa dibilang kuning gitu. Mungkin ada yang mengalami ya. Jadi di Tangsel pun masih seperti itu. Makanya ada istilah clean water for all. Tapi kalau di daerah saya ya enggak ya itu PDAM gitu ya. Tapi kalau di beberapa wilayah itu sudah dibuat oleh pemerintahnya menjadi program clean water for all. Jadi air bersih bisa diakses oleh semua gitu. Tanpa memandang ras, status ekonomi dan lokasi geografis. Karena semua orang berhak mendapatkan air yang bersih. Ini salah satu bentuk dari environmental justice. Justice kan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya keadilan. Jadi bagaimana semua orang itu mendapatkan hak ya yang sama terkait dengan air bersih. Kemudian adanya AI atau artificial intelligence adalah satu teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat keputusan berdasarkan data yang besar tanpa campur tangan manusia. Tapi
lagi-lagi kalau kita bicara tentang AI itu tetap namanya juga komputer ciptaan manusia ya, tapi lebih sempurna itu adalah ciptaan Allah sehingga yang menyempurnakan kita. Kita boleh dibantu dengan AI apapun itu, tetapi yang menyempurnakan adalah kita. Contoh implementasinya, saat ini AI itu sudah bisa menganalisis data medis, ya, mau data pasien dan hasil tes untuk memprediksi penyakit sebelum gejala muncul. Bahkan ada beberapa yang sudah mulai, misalnya kita dapat hasil, biasanya kan kita kalau dapat hasil lab, kita tes, coba cek lab, itu ini ya, apa namanya, kita harus konsul lagi ke dokter. Tapi kadang kalau kita punya hasil cek lab, kita taruh di ChatGPT misalnya atau Gemini, itu kita sudah punya jawaban. Ini kira-kira hasilnya apa ya, tanpa harus ke dokter. Meskipun tetap yang valid, lebih valid adalah dokter ya. Nah, kita tanya tuh ke ChatGPT atau ke Gemini, itu akan dibalas oleh dia. Akan ketahuan, oh ini yang positif ini hasilnya apa misalnya. Ada rujukan kan, ada data rujukan, ada yang hasilnya gitu kan. Nah, itu dibahas oleh mereka. Ini kecenderungannya sakit apa atau kenapa dan seterusnya. Ya, contoh nyatanya itu adalah DeepMind. Ya, saya tadi coba cari juga DeepMind itu apa sih. Jadi DeepMind itu adalah miliknya Google. Bisa mendiagnosa penyakit mata berdasarkan dari hasil foto retina. Ya, jadi kita punya hasil foto retina kita taruh di DeepMind. Nah, itu bisa mendeteksi nih kira-kira penyakit apa yang sedang dialami. Tapi lebih akurat itu katanya lebih akurat, tetapi tetap saja ya ada AI pun itu tidak akan menggantikan profesi dokter misalnya. AI pun tidak juga menggantikan profesi mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja di tempat di K3 ya. AI tidak akan bisa menggantikan, hanya bisa sebagai tools atau alat untuk membantu saja ya. Kemudian ada juga robot konsultasi kesehatan. Jadi adanya chatbot berbasis AI, kemudian memberikan informasi medis awal kepada pasien, terutama pada daerah-daerah yang dia tuh kekurangan tenaga medis. Nah, jadi dibantu sama robot konsultasi kesehatan. Contoh nyatanya itu adalah Babylon Health. Nanti bisa dicari ya, ada aplikasi itu yang bisa memberikan konsultasi kesehatan lewat aplikasi berbasis AI. Apapun sekarang, ya mungkin teman-teman sesimpel kita belanja di marketplace, itu kadang kalau kita mau menghubungi penjual, itu yang balas langsung AI. Ya, itu juga memudahkan sebenarnya, tetapi tetap tidak semua hal itu AI tahu. Ya, tetap kita harus, kadang saya kalau lagi belanja di marketplace, itu saya ngecek, itu yang balas AI. Tapi saya selalu mencari supaya bagaimana saya bisa ketemu sama penjualnya. Saya tanya langsung ke penjualnya, seperti itu. Oke. Kemudian machine learning adalah subset dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Ya, contohnya itu analisis data surveillance kesehatan. Jadi biasanya machine learning itu digunakan untuk memproses big data, ya, baik itu dari rumah sakit ataupun dari aplikasi untuk memprediksi tren. Jadi kita juga dengan machine learning itu bisa menganalisis secara spasial. Spasial itu dalam artian tempat ya, wilayah-wilayah mana yang misalnya sedang mengalami wabah campak. Misalnya ada Depok gitu ya, ternyata ada berapa penderita campak. Kemudian ada Tangsel berapa. Nah, kita lihat mana yang paling banyak. Nah, itu kita bisa buatkan peta ya, peta untuk menunjukkan mana wilayah yang sedang terjadi wabah campak. Kemudian contoh yang lain adalah pada saat COVID-19 lagi-lagi memanfaatkan data rumah sakit untuk memprediksi lonjakan kasus demam berdarah atau COVID-19 dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kita bisa lihat trennya, apakah nanti dengan program ini bisa menurunkan atau justru stagnan gitu. Ya, kemudian contoh implementasi yang lain, deteksi penyakit berdasarkan citra medis, biasanya digunakan untuk menganalisis gambar medis seperti X-ray atau MRI untuk mendeteksi kelainan yang mungkin terlewat oleh dokter. Jadi citra medis itu maksudnya adalah gambar ya, gambar dari hasil keluarannya medis bisa berdasarkan MRI atau X-ray gitu. Misalnya bisa mendeteksi kanker payudara dari hasil mamogram. Misalnya dokter sudah membaca, tetapi ada yang terlewat. Nah, itu machine learning ini bisa membantu ya.
AI ya, based on AI. Nah, ini BOK dan kurikulum pendidikan tinggi kesehatan masyarakat. Jadi kurikulum itu kenapa saya agak lambat dalam membuat RPS, karena pada dasarnya kami juga masih agak ragu dari dosen. Saya ada beberapa mata kuliah yang RPS-nya ada kemungkinan berubah gitu ya. Saya pegang yang semester ini saya pegang kependudukan, sama satu lagi itu analisis data epic. Saya lagi pegang mata kuliah itu. Nah, informasi yang terbaru yang kami dapatkan adalah tahun 2026 ini sedang disusun kurikulum yang baru, sehingga khawatir di pertengahan tiba-tiba berubah, kan saya tidak mungkin merubah dari awal gitu ya, karena biasanya kalau kurikulum itu sudah dibicarakan, sudah mau ada perubahan kurikulum, itu eh, banyak yang diubah. Saya mengalami itu di mata kuliah ilmu kependudukan. Sebelumnya kita belajar tentang apa namanya, ada ketenaga kerjaan, ada urbanisasi, seperti itu ya. Kemudian ada Lexis diagram, ada life table. Ternyata pada saat perubahan kurikulum di tahun 2021, semua itu tidak ada. Ya, tiba-tiba semua dihapus, kemudian digantikan dengan semacam keluarga berencana. Memang tidak ada masalah sebenarnya dalam perubahan kurikulum, tetapi perubahan kurikulum itu bisa terjadi entah itu pada saat proses pembelajaran, atau lebih baik sih sebenarnya kalau masukan dari kami sebagai dosen itu kalau ada perubahan kurikulum bisa diusahakan setelah proses pembelajaran itu selesai supaya tidak mengganggu apa yang sudah kita rancang sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kalau kurikulum KESMA sendiri itu disusun berdasarkan OBE atau Outcome Based Education. Makanya saya minta teman-teman hasilnya itu tidak melulu paper based. Jadi tidak melulu harus mengerjakan ujian CBT selesai dapat nilai no. Jadi saya mau kuliah itu yang teman-teman punya outcome. Jadi misalnya tadi saya punya program teman-teman bagaimana membuat poster. Nah, posternya itu dibuat berdasarkan apa yang sudah dipelajari atau apa yang sedang dipelajari. Kemudian nanti teman-teman bisa belajar mandiri bersama teman-teman di kelompoknya untuk membuat hak kekayaan intelektual. Artinya setelah selesai mata kuliah ini, apa sih hasilnya? Waktu itu saya menawarkan kan ya mau membuat paper semacam artikel jurnal atau apa, teman-teman lebih memilih poster, sehingga nggak apa-apa sama aja hasilnya ya, mau poster mau paper, itu hasilnya tetap menjadi outcome yang outcome-nya itu bisa dimanfaatkan. Jadi oh, lulus dari S1 Kesmas, teman-teman sudah punya HKI, hak kekayaan intelektual. Kalau nanti bisa, itu menjadi satu prestasi loh teman-teman. Jadi nanti bisa menjadi apa ya, semacam bisa ditaruh di CV ya, memiliki HKI, poster berjudul apa gitu. Jadi harusnya outcome based education ya. Kemudian BOK itu menjadi dasar dalam penetapan capaian pembelajaran lulusan, penyusunan materi ajar, penentuan metode evaluasi, yang mana struktur kurikulum Kesmas itu biasanya ada eh, komponen dasar ya. Kalau kalau dalam hal ini karena kita di Muhammadiyah, jadi pasti ada agama. Teman-teman mungkin di semester 1 sudah mendapatkan mata kuliah AIK ya, kemudian dasar yang lain ya, mata kuliah dasar yang lain seperti biomedik ya. Tapi ada yang namanya keilmuan inti, biasanya sudah masuk ke semester 2. Itu ada epidemiologi, mungkin teman-teman mendapatkan dasar epid, kemudian Promkes, Kesling, dan lain-lain. Kemudian nanti pada saat kepeminatan itu lebih khusus lagi ya. Kalau misalnya peminatannya eh, Kespro ya biasanya mendapatkan KIA. Kemudian peminatan gizi itu akan mendapatkan mata kuliah yang terkait dengan gizi. Misalnya peminatannya AKK ya atau manajemen rumah sakit ya tentu terkait dengan manajemen dan seterusnya. Kemudian ada keterampilan profesional, ada komunikasi, kepemimpinan, dan juga analisis data. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk nanti yang sudah lulus ya, nanti setelah mempelajari ilmu perkuliahan di kesehatan masyarakat,
nanti bisa menjadi seorang public health analyst. Jadi menganalisis masalah kesehatan based on data, tidak hanya kita memperkirakan, wah ini kamu merokok ya, wah nanti hati-hati loh hipertensi. Tidak semua harus diucapkan seperti itu. Ya kita sebagai orang yang berilmu, bagaimana kita apa ya bisa menjaga lisan, kemudian kita harus menganalisis, oh kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang kemudian menyakiti orang karena kita sudah punya ilmunya, tetapi lebih kepada apakah sudah kita lakukan analisis sedemikian rupa sehingga satu orang itu bisa menderita hipertensi dan seterusnya akibat perilakunya dia gitu. Kemudian bisa menjadi health program planner ya di mana kita bisa merancang dan mengelola program kesehatan. Kemudian bisa menjadi seorang community empowerment facilitator ya di mana kita bisa mendorong partisipasi masyarakat seperti yang tadi saya sebutkan ya bahwa salah satu contohnya tuh yang Dr. Saliza itu bagaimana beliau menjadi seorang apa ya eh, contoh ya untuk menjadikan atau penggerak ya gitu. Kalau kita bisa katakan sebagai penggerak, kita melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat di lingkungan sekitar kita sebagai orang yang kita dianggap sudah punya ilmunya ya. Kemudian bagaimana kita mendorong partisipasi aktif untuk menghasilkan baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Tentu kalau misalnya kita punya minyak, misalnya di wilayah ya, di wilayah kita punya minyak jelantah kan tidak mungkin akan kita gunakan terus atau mungkin kita akan buang. Itu juga akan mencemari lingkungan ya. Terutama apa kalau kita simpan juga nggak bisa. Tapi bagaimana itu menjadi suatu yang lebih bernilai gitu. Jadi tidak hanya menjadi sampah, tetapi menjadikan itu sebagai suatu yang bernilai. Nah, itu adalah peran kita di situ ya sebagai community empowerment facilitator. Kemudian dapat menjadi policy advocate atau kita bisa mempengaruhi kebijakan publik kesehatan atau mempengaruhi stakeholder atau mungkin nanti kita akan menjadi bagian dari stakeholder itu untuk membuat suatu kebijakan yang efektif dan juga efisien. Ini ya, peran body of knowledge dalam isu strategis kesehatan, misalnya adalah stunting dan gizi buruk. Nah, itu di situ ada kombinasi dari keilmuan epidemiologi, Promkes, dan juga ekonomi kesehatan. Kemudian terkait dengan mental health and well-being, ya, itu adalah intervensi berbasis perilaku dan komunitas untuk kesejahteraan mental. Kemudian terkait dengan health equity, ya, atau keadilan kesehatan, itu juga ada integrasi atau kombinasi dari pendekatan sosial, kemudian kebijakan dari bidang-bidang yang lain, termasuk juga epidemiologi kita bisa kaitkan itu untuk mencapai kesetaraan dalam kesehatan, kemudian kesiapsiagaan bencana, di mana epidemiologi bencana ya dan manajemen risiko untuk merespons bencana. Jadi ini adalah peran-peran dari body of knowledge dalam isu strategis. Nah, ini adalah kolaborasi global dalam pengembangan body of knowledge. Jadi, yang menentukan standar global pendidikan kesehatan masyarakat itu adalah World Health Organization dan juga PAHO. PAHO itu Pan American Health Organization. Jadi, ini adalah kolaborasi global. Tidak kesehatan masyarakat itu baik di sini maupun dimanapun itu sama. Ya, ilmu kesehatan masyarakat itu di seluruh dunia itu sama. Apakah kita mempelajari tentang EPID? Iya. Apakah kita mempelajari tentang kesehatan lingkungan? Iya. Hampir semua, ya tidak hampir sih. Semua itu sama karena kita merujuk pada standar global yang ditentukan oleh WHO atau WHO dan juga PAHO gitu. Kemudian dari eh, Association of Schools and Programs of Public Health dan juga CEPH. Ini juga terkait dengan eh, apa namanya pendidikan, terkait dengan akreditasi. Jadi dari apa kalau di Indonesia itu namanya APTKMI ya, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat, itu yang biasanya mengakreditasi. Nah, APTKMI itu dalam melakukan akreditasi, sebenarnya kita dalam PTKes namanya Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Nah, itu juga biasanya kerjasama dengan APTKMI dalam bagaimana dalam menentukan akreditasi dari program studi kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia.
seperti itu. Jadi ada kolaborasi gitu ya, kolaborasi global. Kemudian ada dari IAKMI dan PTKMI, ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan juga Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi biasanya orang IAKMI itu orang IPTKMI, atau orang IPTKMI itu orang IAKMI. Ya, jadi memperkuat profesi kesehatan masyarakat di tingkat nasional. Saya tidak tahu, saya lupa apakah yang sekarang itu sudah eh, masih ada ujian kompetensi, uji kom untuk atau UKOM ya. UKOM untuk tenaga kesehatan masyarakat. Dulu di terakhir itu kalau tidak salah tahun 2022 itu masih ada UKOM ya. Zaman saya itu masih UKOM tetapi dalam kondisi pemutihan tahun 2016 atau 17 saya lupa. Nah, itu masih diputihkan sehingga hanya tes saja uji kompetensi kemudian kita bisa dapat STR. Biasanya nanti teman-teman kalau sudah lulus dari eh, Kesmas itu nanti akan mengurus eh, KTA ya, kartu tanda anggota. Biasanya IAKMI itu yang basicnya adalah S1 Kesehatan Masyarakat. Ya, nanti bisa mengurus KTA, kemudian bisa menjadi anggota IAKMI seperti itu. Ya, kemudian ini adalah beberapa tantangan dan juga rekomendasi dalam penguatan body of knowledge Kesmas di Indonesia. Untuk tantangannya sendiri ya, diantaranya kesenjangan kurikulum antar institusi. Jadi biasanya yang menentukan kurikulum itu siapa? Yang menentukan kurikulum itu adalah dari Asosiasi Perguruan Tinggi Kesmas. Jadi kita punya APTKMI, semua perguruan tinggi yang memiliki prodi Kesmas itu akan bergabung ke dalam APTKMI. Ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Kesmas ya. Nah, biasanya institusi yang menerapkan kurikulum itu ada perbedaan. Ya, kadang seperti ini. Kalau misalnya saya lihat kurikulum S1 Kesmas di perguruan tinggi Kesmas atau prodi Kesmas itu sama, hampir semuanya sama. Tetapi kadang ada beberapa prodi yang memiliki mata kuliah yang sama dengan kita, misalnya statistik, biostatistik gitu ya. Nah, biostatistik yang ada di prodi Kesmas itu ada perbedaan sama biostatistik yang ada di prodi. Misalnya, saya mengajar juga di Stikes ya. Saya mengajar di Stikes Rumah Sakit Husada itu di prodi Administrasi Kesehatan, Adminkes. Nah, kurikulum yang saya buat atau RPS yang saya buat kan berdasarkan kurikulum Kesmas. Nah, ternyata RPS yang dibuat oleh tim prodi yang ada di Stikes itu berbeda dengan yang saya sudah buat. Misalnya mereka ada pengenalan SPSS itu sudah bukan biostat, berarti manajemen data ya. Di manajemen data itu mereka pengenalan SPSS itu bisa 2 pertemuan. Kalau di sini, di kita, pengenalan SPSS itu 1 kali cukup. Tapi jelas di situ ya, jadi ada apa namanya, sudah sampai dengan transform dan seterusnya, sudah sampai tahapan yang memang harus dijalani gitu. Jadi pengenalan SPSS cukup sekali pertemuan, meskipun berikutnya nanti akan tetap menggunakan SPSS gitu ya. Tapi yang saya alami di Stikes itu adalah pengenalan SPSS itu bisa 2 kali pertemuan khusus untuk pengenalan SPSS. Padahal SKS-nya, kalau di kita, SKS untuk manajemen data itu hanya 2 SKS. Di sana untuk manajemen data itu 3 SKS. Bayangkan, berarti 2 pertemuan itu bisa 6 SKS. Sedangkan kita hanya 2 SKS, perbandingannya 1:3 gitu. Nah, ini yang menjadi, saya juga pada saat penyusunan materi ini, saya mikir, oh iya, berarti terdapat kesenjangan kurikulum antar institusi. Meskipun mengacunya pada kurikulum yang sama, atau prodinya sama, tetapi bisa jadi universitasnya memiliki kebijakan tersendiri supaya membuat rancangan pembelajaran semester yang berbeda seperti itu. Kemudian ada keterbatasan dosen dengan kompetensi lintas bidang. Jadi itu tadi ya, kadang saya di awal itu merasa saya hanya menguasai di bidang biostatistik dan juga manajemen data. Jadi saya harus mengajar itu saja. Padahal ternyata tidak semua semester ada itu kan. Jadi seperti misalnya biostatistik dan manajemen data itu kalau di kelas reguler hanya ada di semester 3 dan semester 5 gitu. Oh ya, yang tadi kalau di Stikes itu di semester yang sama, di semester 5.
biostat dan juga mandat. Jadi saya mengajar di sana kebetulan dua mata kuliah itu agak bingung. Jadi di sini saya di biostat saya ngajar peluang, tapi di mandat saya masih proses pengenalan SPSS. Padahal harusnya kalau mau nyambung gitu ya, kalau dilihat secara kurikulumnya. Tetapi karena di satu semester yang sama dan di satu hari yang sama saya ngajar, jadi di sayanya juga agak apa ya, agak bingung mengaturnya. Seperti itu. Beda halnya kalau yang di Kesmas. Kalau di prodi Kesmas, baik itu yang pada saat saya di UI pun biostat dan juga manajemen data itu tidak boleh disatukan. Jadi kita belajar bios itu kalau di waktu saya S2, saya belajar bios intermediate itu di semester 1, mandat intermediate itu di semester 2. Jadi tidak boleh dalam satu tingkatan yang sama karena pasti dari dosennya juga agak bingung mengajarnya. Nah, ini salah satu tantangannya adalah keterbatasan dosen dengan kompetensi lintas bidang. Karena misalnya dosen itu nggak cuma saya ya, saya misalnya eh, saya merasa saya lebih mampu untuk menjelaskan, mungkin saya nggak tahu teman-teman bagaimana penilaiannya ya, tetapi kalau kita mengajar, kalau dari yang lain ya, kalau mungkin dari reguler saya sering membaca EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa gitu ya. Jadi pas saya baca, ya memang alhamdulillah ya, mahasiswa itu banyak yang mencari saya kalau misalnya terkait dengan mandat. Jadi minta, sekalipun pembimbingnya siapa, nanti minta bimbingan sama saya tuh nggak satu dua, tapi lumayan banyak gitu. Tetapi nggak tahu nih kalau mata kuliah yang umum, apakah saya sedang mencoba untuk bisa banyak berbicara, tetapi di situ nanti, makanya mulai hari Sabtu, saya harap sudah bisa mulai presentasi, atau kalaupun memang belum, kira-kira gimana Mbak Reni, apakah Sabtu besok sudah siap untuk presentasi, atau kalau belum nanti tinggal saya diskusikan dengan Bu Yosi, jadi mulai di minggu depannya gitu. Gimana Mbak Reni dan teman-teman mungkin? Gimana teman-teman yang lain? Kalau saya ngikut aja sih, Bu. Oke, yang lain gimana? Kalau untuk hari Sabtu presentasi, apakah sudah siap? Kemarin rencananya dikocok atau berdasarkan urutan ya Mbak Reni? Lupa saya. Kalau kemarin Ibu informasikan kan random ya, Bu. Random ya, Nanti, oke. iya, Nah, tapi kan harus siap semua kalau random kan? betul. Apa mau Mm-mm. ditentukan aja, Bu, dikocok? Jadi prepare-nya udah per masing-masing ini gitu, Bu. Atau Masing-masing gini, tanggalnya. kalau saya jadi teman-teman terus baru terima RPS ya, tadi kan saya baru kirim ya. Khawatir tidak memungkinkan kalau presentasi di hari Sabtu, saya lebih kepada random sih Mbak Reni, karena kan yang dibahas juga berbeda ya. Nah, kalaupun random, itu di Sabtu depan tetapi sudah siap semua gitu. Bagaimana? Ibu izin. Ya, gimana? Berarti misalkan di Sabtu depan, Sabtu pertemuan ini langsung semua kelompok gitu ya, Bu? Sabtu minggu ini kemungkinan nggak dulu gitu. Khawatir belum siap ya. Jadi mulai Sabtu depan tapi random. Jadi semua kelompok harus siap. Izin, Bu, untuk Ya, satu Sabtu depan. minggu itu berapa kelompok, Bu, yang akan present? mungkin dua ya. Kita berapa kali pertemuan lagi? 3 ya berarti. Empat kali. 4 kali ya, Bu, ya? Karena nggak ada UTS juga kan ya, Bu? Nggak ada. Sekarang katakanlah pertemuan ketiga. Berarti Sabtu depan pertemuan keempat. Kalau misalnya Sabtu besok ini belum siap, pada saat pertemuan keempat, berarti kita kurang 3 kali pertemuan. Berarti kalau kita kurang 3 kali pertemuan, harus ada satu kali dalam satu hari itu, dalam satu pertemuan, 3 yang presentasi, 3, 3, 2, gitu. 3 Iya, kelompok, Bu. 3 kelompok, 2 kelompok, gitu ya. Iya, Ya, Oke, boleh. boleh ya? boleh, Bu, baik. Oke, Baik, jadi, Bu. Berarti jadi untuk minggu tetap ini, random ya, Bu? ya tetap random. Minggu ini Minggu tidak depan ada tapi ya, Bu, ya? presentasi. Ya, betul. Sabtu depan saya lupa tanggal berapa ya. Berarti pertemuan kelima ya, Bu? Iya, pertemuan kelima.
Pertemuan keempat kan dengan Bu Yosi ya, nanti pertemuan kelima apakah dengan saya atau dengan saya bisa pertemuan kelima ya. Berarti hari Sabtu itu tanggal 11, 11 itu dengan Bu Yosi. Terus tanggal 18, enggak deh, tanggal tanggal 4 itu dengan Bu Yosi. Tanggal 11 itu mungkin bisa dengan saya. Tadi sekarang tanggal berapa sih? Astagfirullah. Sekarang tanggal 8 ya. Kok saya tiba-tiba lupa. Sabtu ini tanggal 11, Ibu. Oke, Sabtu ini tanggal 11 itu kan dengan Bu Yosi. Nah, nanti tanggal 18 itu kemungkinan dengan saya, tapi nanti saya coba discuss lagi. Berarti presentasi pertama nanti dengan saya gitu. Kalau misalnya saya bisa masuk tanggal 18, tapi untuk tanggal 11 berarti tidak. Kemudian berarti tanggal 18, 25 dan 2. Itu 3 kelompok dan 2 kelompok. Ya. Ya, baik, Bu. Oke, ada tanggal 18, 25 sama 2. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Kemudian eh, terkait dengan presentasi tadi sudah. Oh, poster. Poster boleh mulai dikerjakan. Jadi kan sambil menyusun presentasi sudah tergambar ya mau membuat posternya seperti apa. Kalau bisa karena deadline untuk apa namanya terakhir pembuatan atau pengisian Google Form itu adalah 30 April. Masih keburu lah ya sampai pertemuan terakhir, tetapi usahakan karena presentasi atau PPT sudah siap di minggu depan, artinya sudah tergambar lah apa yang harus ada di poster, sehingga teman-teman sudah boleh mengisi formulir-formulir yang tadi sudah saya berikan. Nanti saya kirimin linknya ke Mbak Reni ya, silahkan dibuka apa namanya form-formnya apa saja, kemudian yang disiapkan itu biasanya hanya KTP dan juga tanda tangan gitu. Ya, dan insya Allah tidak akan disalahgunakan karena juga saya in charge di situ, ya maksudnya saya juga involve ya ke dalam penyusunan HKI Awards itu. Ini kesempatan ya bagi teman-teman supaya bisa memiliki outcome dari hasil perkuliahan gitu. Oke, kemudian ini kita lanjut ya. Jadi salah satu tantangan yang lain juga termasuk ke akses terhadap data dan jurnal internasional. Biasanya kalau kita mau membuat penelitian, ya saya sering banget menyarankan kepada mahasiswa kalian terlalu hobi untuk membuat penelitian dengan data primer. Padahal data sekunder itu banyak dan belum banyak yang menggunakan. Jadi tapi apa terbatas itu tadi kita terbatas aksesnya. Kadang saya minta data sekunder bahkan sudah beberapa bulan, ada kali 6 bulan ya. Saya mengajukan data ke SKI ya, SKI itu dari Kemenkes. Jadi pilotnya itu Kemenkes. Saya mengajukan permohonan data terkait, saya sudah sebutkan proposalnya sudah saya berikan. Dulu itu berbayar. Dulu berbayar ketika kita melakukan permintaan data berbayar 500.000 sekali mengajukan surat, tetapi prosesnya juga lama, bisa 1 tahun 2 tahun itu ya. Teman saya ada yang pernah mendapatkan data itu waktunya 1 tahun. Ada juga yang sampai 2 tahun itu belum diakses, ya, belum diberikan datanya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah suratnya berhenti di mana itu juga saya belum paham ya. Tapi yang sekarang itu harusnya prosesnya lebih cepat. Tapi saya juga tidak tahu kenapa sampai 6 bulan ini data yang saya minta itu belum ada gitu. Tapi sebenarnya data itu ada banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti butuh data sekunder untuk penelitian, ada Susenas. Kalau Susenas itu berbayar per KB Rp1. Jadi misalnya teman-teman minta ada 2.000 KB, saya lupa Rp1 apa 100 ya, saya lupa ya. Yang jelas hitungannya adalah per kilobyte gitu. Nanti misalnya mau menganalisis data sekunder itu sudah sudah banyak tersedia dan datanya itu ada, tetapi tidak ada yang menjadikan itu informasi. Data hanya akan menjadi data, hanya akan menjadi simpanan di dalam laptopnya si pemilik data tanpa dianalisis gitu. Makanya saya sering kali menyarankan ke mahasiswa nanti kalau kalian skripsi jangan, kalau bisa ya, kalau punya duitnya banyak nggak apa-apa mau ambil data primer, tetapi kalau misalnya terbatas, terutama mahasiswa yang belum bekerja ya, kalau yang di reguler itu kan hampir semua mereka tuh belum bekerja. Jadi saya selalu menyarankan daripada keluar uang lebih banyak untuk menganalisis data primer,
cobalah gunakan sekali-sekali data sekunder gitu. Makanya, tetapi itu tadi agak ada pembatasan. Tapi kalau teman-teman mau coba, itu ada dari DHS program, ya, DHS program, Demographic Health Survey. Itu free. Dan itu kita tinggal memasukkan proposal. Proposalnya itu juga cuman kira-kira penelitian ini tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian gambaran penelitiannya seperti apa. Seperti itu saja, satu lembar cukup proposalnya. Kita upload ke dalam sistemnya DHS program, kita nanti langsung mendapatkan dataset. Misalnya kita minta data negara Indonesia itu lengkap semuanya, sampai dengan panduan bagaimana cara menganalisisnya itu ada, namanya DHS program. Hanya keterbatasannya adalah kalau itu kan dikeluarkan oleh DHS program ya, dari USAID ya. Tapi eh, di kita di Indonesia itu yang mengeluarkan siapa? Kerjasamanya dengan BKKBN. Nah, informasi yang terakhir yang saya dapatkan adalah kebetulan penguji S2 saya, penguji tesis saya itu adalah penguji luarnya orang BKKBN. Nah, beliau tuh bilang waktu itu membutuhkan Mbak ada informasi mahasiswa yang bisa untuk membantu dalam enumerator, menjadi enumerator untuk DHS enggak, data DHS. Data DHS itu kalau di sini istilahnya adalah SDKI. Beda dengan SKI. SKI itu dulu Riskesdas. Ya, SKI itu tahun 2023, Riskesdas tahun 2018. Itu yang rutin dikeluarkan oleh pemerintah 2018 ke 2023 5 tahun sekali. Tapi kalau yang DHS itu 5 tahun sekali juga. Tapi terakhir itu 2017, harusnya 2022 itu sudah ada lagi. Jadi saya punya publikasi tahun 2023 itu apa namanya? Saya pakai data tahun 2017 itu sebenarnya kalau dibilang basi itu basi. Ya, tahunnya sudah lama datanya, tetapi itu masih relevan karena saya menggunakan perbandingan beberapa negara, ya, negara berkembang terutama. Ada Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, kemudian dibandingkan juga dengan India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka kalau nggak salah saya lupa. Nah, kita bandingkan dengan negara-negara itu dan negara-negara itu datanya tidak 2017, ada yang 2019, ada yang 2018. Jadi kalau dibilang basi ya Indonesia yang basi gitu. 2017. Tapi eh, kalau ditanya tahun ini apakah sudah ada, harusnya 2017 kan 5 tahun kemudian 2022. Bahkan sampai 2026 itu datanya masih belum ada gitu ya. Itu sangat apa ya? Kita jadinya tidak bisa menggunakan data yang harusnya kita bisa gunakan. Tapi teman-teman bisa dicoba saja menggunakan yang lain yang lebih update. Lebih update itu ada SKI, ada Susenas. Kalau Susenas itu termasuk cepat. Kalau dulu Bu Yos itu kalau tidak salah data tesisnya itu data dari Susenas. Itu juga cepat tapi agak berbayar, agak ada biaya yang dikeluarkan, tapi saya kurang tahu biayanya berapa. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita mau cari jurnal internasional, tidak semua jurnal internasional itu open source atau open access. Banyak yang close access. Gimana? Tapi banyak juga yang mengakali akhirnya. Mengakali dalam artian menggunakan semacam Sci-Hub istilahnya ya. Jadi Sci-Hub itu adalah website untuk bagaimana caranya kita bisa mengakses itu jurnal yang close access ya. Biasanya close access itu berbayar. Jadi jurnalnya itu meminta sejumlah uang ya untuk kita bisa mengakses satu jurnal. Nah, iya kalau kita jurnalnya sudah sesuai, jurnal yang kita mau tadi itu sudah sesuai dengan yang kita cari. Tetapi kebanyakan kan kita harus baca-baca jurnal dulu nih, kita kumpulkan. Nah, nggak mungkin kita mengeluarkan sebanyak itu biaya gitu. Akhirnya keluarlah yang namanya Sci-Hub. Sci-Hub itu tulisannya SCI ya, SCI Hub gitu ya. Itu untuk mencari jurnal-jurnal yang close access, bagaimana caranya kita bisa membaca gitu atau mengintip lah isinya apa. Itu jadi masih terdapat pembatasan akses ke informasi dan riset global. Kemudian rekomendasinya, karena tadi yang kesenjangan kurikulum, kita bisa penyesuaian kurikulum secara periodik ya, harus disesuaikan dengan BOK dan tracer study untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi kita juga kalau tadi misalnya saya bilang saya mengajar ilmu kependudukan sebelumnya, terus kita belajar tentang life table atau belajar tentang diagram Hexis, kita belajar kohort usia ya, kohort jumlah orang, jumlah kematian,
kohor kematian kita belajar, tapi apakah ketika nanti kita di pasar kerja atau di dunia kerja itu dipakai gitu. Nah, makanya kemudian kurikulum di tahun 2021 itu disesuaikan dengan pasar kerja yang ada. Nah, sekarang sedang ada penyusunan kurikulum yang baru. Nah, saya belum tahu gambarannya seperti apa. Karena kebetulan saya juga tidak begitu aktif di APTKMI. Biasanya kalau yang aktif di APTKMI itu adalah pimpinan dari perguruan tinggi. Dalam hal ini dekan atau kaprodi. Tapi kalau yang lain ya hanya mengikuti saja gitu. Kecuali kita aktif dalam IAKMI, ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat tadi. Kemudian untuk terkait dengan pelatihan dosen berbasis e-learning dan teknologi digital, meningkatkan kompetensi dosen dalam penggunaan teknologi pembelajaran modern. Biasanya di beberapa kampus itu ada ya. Kemudian peningkatan riset kolaboratif, saat ini itu sedang dibangun oleh pemerintah. Baru hari Selasa kemarin itu ada pagi hari ya, pagi harinya itu ada sosialisasi penelitian kolaborasi internasional. Jadi sekarang sedang banyak dibuka, tapi itu tadi saya nggak tahu terkait dengan pendanaan karena terakhir penelitian itu dibuka tahun 2026 ini, eh, terakhir itu bulan Desember, sorry, awal Januari, sampai sekarang aja belum pengumuman gitu ya, karena ada efisiensi di pemerintahan. Tapi itu salah satu upaya untuk rekomendasi untuk penguatan basic of knowledge Kesmas di Indonesia. Oke, ya kesimpulannya nanti bisa dibaca. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Halo? Belum, Bu. Oke, belum ya. Bapak ini saya yakin sambil kerja kayaknya, atau kalau nggak sambil di jalan pulang. Jadi ya mudah-mudahan ada yang masuk lah ya terkait dengan basic of knowledge tadi dari kesehatan masyarakat. Nah, kalau sekarang ini adalah basic public health sciences. Kita bicara tentang pilar sebenarnya ya, pilar-pilar ilmu kesehatan masyarakat itu apa saja. Jadi ini hanya sebentar ya materinya terkait dengan hal ini. Nanti kita lanjutkan dengan belajar mandiri dan diskusi untuk persiapan teman-teman presentasi di minggu depan. Saya tidak bilang pertemuan berikutnya karena pertemuan berikutnya itu di hari Sabtu beberapa hari lagi. Jadi untuk persiapan pembuatan presentasi dan diskusi dari teman-teman sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang public health core sciences atau ilmu inti sebenarnya ya, ilmu intinya di public health itu apa sih? Sebenarnya jantungnya kesehatan masyarakat itu adalah epidemiologi. Ya, kenapa? Karena ini itu tadi yang saya tadi sempat singgung bahwa pada saat COVID-19 itu yang banyak bergerak, yang banyak terlihat aktif itu adalah eh, para ahli-ahli epidemiologi gitu. Tapi memang semua juga masih mendukung atau kita tuh tidak hanya bergerak di satu keilmuan saja, tapi juga saling berkaitan dari berbagai macam keilmuan. Ini tapi adalah public health core sciences. Jadi ada epidemiologi, kita juga belajar di laboratorium ya, ada prevention effectiveness, ada surveillance, ada informatika dan seterusnya. Kita belajar epidemiologi sebagai ilmu inti di mana epidemiologi itu adalah ilmu tentang distribusi dan determinan masalah kesehatan dalam populasi serta penerapannya untuk mengendalikan masalah kesehatan. Jadi di dalam public health ya, epidemiologi itu adalah core science, ilmu inti ya, di mana epidemiologi itu memberi dasar dalam menyusun kebijakan berbasis data. Tidak hanya kita menyusun kebijakan, eh, mungkin teman-teman bisa lihat ya kebijakan yang ada sekarang di pemerintahan itu bagaimana. Misalnya mau memberikan makan gratis gitu, tapi apakah sudah diperkirakan ke depannya itu apa resikonya, dampaknya apa? Ya meskipun banyak juga lulusan Kesmas yang bekerja di situ yang juga involve ke dalam uh, apa namanya program itu, tetapi kalau misalnya suatu kebijakan itu difikirkan secara matang, itu pasti akan minimal yang akan meminimalisir risiko. Ya, secara matang itu bagaimana? Yaitu tadi berbasis data. Apakah memang di Indonesia ini masyarakatnya membutuhkan apakah apakah memang masyarakat di Indonesia ini membutuhkan makan bergizi gratis atau lebih kepada pendidikan? Itu yang masih menjadi polemik ya. Jadi masih tarik-tarikan nih antara iya lebih butuh makanan gratis, tapi juga pendidikan gratis, tapi juga
kadang ya banyak lah yang di masyarakat itu budayanya juga berbeda. Apakah suatu program itu bisa diterapkan, namanya Indonesia ya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, yang mana memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian, apakah nanti bisa diterapkan di semua lini ya, atau di semua sektor, atau di semua wilayah? Ya, kemudian epidemiologi juga memberikan dasar dalam melakukan surveillance dan juga investigasi wabah, kemudian mengevaluasi efektivitas program intervensi. Itu tadi yang saya bilang bahwa kalau misalnya program ini efektif, itu sudah bisa diperkirakan nih beberapa tahun program ini akan menjadi efektif, atau beberapa tahun program ini menjadi tidak efektif lagi, gitu ya. Atau apakah nanti bisa digantikan dengan program yang lain? Itu adalah epidemiologi, tugas-tugasnya dari seorang ahli epidemiologi. Ini yang saya bilang tadi ya, epidemiologi itu adalah jantung dari ilmu kesehatan masyarakat. Dimana kalau kita belajar epideskriptif, kita bisa menyusun distribusi penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan individu, atau kita bisa sebut dengan orang, tempat, dan waktu, gitu ya. Kemudian epidemiologi analitik, kita bisa menyelidiki hubungan dan kausalitas antara paparan dan hasil kesehatan atau outcome. Kemudian studi intervensi, kita bisa menguji efektivitas strategi pencegahan dan juga pengobatan. Ini makanya kita sebut sebagai jantungnya ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita bicara kesehatan masyarakat secara umum, ya kita artikan sebagai kesehatan orang deh, atau kesehatan orang-orang gitu ya, atau kesehatan komunitas, atau kesehatan masyarakat atau warga, yaitu epidemiologi adalah jantungnya di situ. Kemudian ilmu yang lain adalah biostatistika, ya, menyediakan alat kuantitatif untuk menganalisis data kesehatan. Dalam praktiknya biostatistik digunakan untuk menentukan prevalensi dan insidensi. Ini juga berkaitan dengan EPID ya. Kemudian bisa melakukan uji hipotesis dan juga hubungan antar variabel. Tadi yang saya bilang bahwa satu isu atau satu permasalahan kesehatan itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi bisa multifaktor. Nah, di sini peran dari biostatistik adalah bisa melakukan hubungan, bisa menganalisis hubungan antar variabel, ya. Kemudian analisis efektivitas program kesehatan, apakah program ini itu efektif diterapkan atau justru malah tidak ada pengaruhnya. Nah, biasanya kita bisa menguji program kesehatan itu. Mungkin teman-teman familiar dengan pre dan post ya, kita bisa menghitung atau misalnya saya punya program seperti yang contoh saya berikan di poster tadi gitu ya, itu kan saya melakukan analisis apakah program yang saya berikan ini efektif. Jadi saya bikin namanya ayokeposyandu.org ya. Jadi ada namanya, orang itu kalau mau ke posyandu, biasanya kan kalau di posyandu itu based on paper ya, atau ditulis oleh kader. Nah, kadang juga misalnya kadernya ganti, karena biasanya kader itu di wilayah kita, tempat kita tinggal, itu yang menjadi kader biasanya orangnya sudah senior, ya. Mungkin ada orang tua dari teman-teman di sini yang menjadi kader, nah biasanya tuh sudah senior. Atau yang bersedia menjadi kader itu ibu rumah tangga yang anaknya itu sudah dewasa gitu ya, usianya. Biasanya kalau masih anaknya masih bayi itu masih pada repot. Tetapi akhirnya yang menjadi kader ini kebanyakan adalah orang-orang yang usianya sudah senior. Sehingga saya membuat program itu ayokeposyandu.org supaya bisa dibantu oleh mahasiswa. Waktu itu saya melibatkan mahasiswa. Nah, supaya mahasiswa ini bisa membantu untuk misalnya mau menginputkan datanya sehingga terlapor nih, tidak hanya ada di kertas tetapi juga ada di handphonenya masing-masing. Seperti itu, makanya saya buat. Nah, ternyata sejak dibuat ayokeposyandu.org itu ternyata kunjungan dari yang tadinya peserta di posyandu itu hanya sekitar 20-an. Kemudian setelah adanya Ayo ke Posyandu.org itu bisa menjadi 40. Artinya meningkatkan kepesertaan dari masyarakat. Terutama saya buat program itu juga ada namanya WA Blast. Jadi setiap mau posyandu, mungkin teman-teman familiar ya. Jadi setiap mau posyandu itu diumumkannya via toa masjid. Jadi kalau misalnya posisi orangnya sedang bekerja, otomatis kan tidak terdengar ya, atau mungkin tidak notice. Tapi kalau misalnya dengan ayokeposyandu.org itu eh, kepala keluarga yang terdaftar di KK wilayah tersebut
itu langsung terinformasi melalui WhatsApp. Ya, jadi WhatsApp-nya itu kita kirimkan H-1 dan juga pada saat hari H di jam 7 pagi. Pelaksanaan posyandunya itu saya kalau di tempat saya setiap hari Senin di awal bulan. Jadi minggu pertama hari Senin dan di jam 9. Jadi sudah terinformasi itu H-1 dan hari H-nya. Misalnya H-1 tidak terbaca, kemungkinan di hari H akan terbaca. Seperti itu. Jadi teman-teman di biostatistik itu juga kita bisa menganalisis apakah program ini efektif dan alhamdulillah ternyata efektif karena juga saya mendapatkan pendanaan dari pemerintah itu juga tidak kecil dananya saya dapat itu sekitar 40 juta gitu jadi bagaimana supaya ini bisa diimplementasikan ke masyarakat gitu kemudian ilmu perilaku kesehatan ya menjelaskan bagaimana sikap persepsi nilai budaya dan norma mempengaruhi perilaku kesehatan individu atau masyarakat. Kalau di Kesmas itu biasanya dikaitkan dengan peminatannya Promkes atau promosi kesehatan ya. Dulu namanya PKIP, promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Kalau sekarang kan ilmu perilaku kesehatan ya. Contohnya di dalam ilmu perilaku kesehatan itu kita akan belajar teori-teori perubahan perilaku, ada HBM atau How to Live Model, ada teori of planned behavior, kemudian kita juga belajar misalnya faktor sosial dalam vaksinasi dan penggunaan alat kontrasepsi apa saja yang faktor sosial yang bisa mempengaruhi gitu ya. Kemudian ilmu kesehatan lingkungan ini terkait kalau nanti peminatan juga ada jelas ya, ada peminatan kesehatan lingkungan, bagaimana faktor fisik, kimia dan biologis dalam lingkungan itu mempengaruhi kesehatan. Kemudian kita belajar beberapa topik penting diantaranya adalah tentang kualitas air dan udara, kemudian pencemaran udara ada di dalamnya ya. Ada pencemaran air, kemudian ada juga limbah domestik dan industri, ada B3 atau bahan berbahaya dan beracun, ini juga dipelajari di K3. Kemudian perubahan iklim atau climate change dan juga dampaknya terhadap penyakit menular dan masih banyak yang lain ya yang dipelajari di dalam ilmu kesehatan lingkungan. Kita belajar tentang AMDAL, kita belajar tentang banyak hal lah tentang ya tadi kaitannya dengan topik-topik ini. Kemudian manajemen dan kebijakan kesehatan. Di sini kita mempelajari prinsip manajemen, perencanaan strategis, kepemimpinan, dan analisis kebijakan publik di sektor kesehatan. Biasanya dalam hal ini peminatannya dikaitkan dengan administrasi kebijakan kesehatan atau AKK, atau juga ada MPK, tapi di sini tidak ada MPK ya di UMJ tidak ada MPK. MPK itu manajemen pelayanan kesehatan ya atau kalau tadi yang saya bilang di Stikes itu ada Adminkes administrasi kesehatan, ada juga manajemen rumah sakit ya. Nah, di sini kita belajar tentang struktur sistem pelayanan kesehatan, mekanisme pembiayaan dan alokasi sumber daya, proses advokasi dan pengambilan keputusan, seperti itu. Kemudian kita juga belajar ya di Kesmas itu ada ilmu biomedis dasar atau ilmu biomedik itu yang teman-teman pelajari kemarin di semester 1. Ya, meskipun kita bicara fokusnya public health itu bukan pada kuratif, tetapi kita juga tetap harus mempelajari, harus memahami paling tidak dasarnya, dasar-dasar ilmu biomedis, di mana seperti kita tahu patofisiologi penyakit, misalnya penyakit yang sering kita temui, diabetes mellitus, patofisiologinya bagaimana, kemudian mekanisme imunisasi, resistensi antibiotik, nutrisi dan metabolisme minimal kita tahu gitu ya. Kita belajar tentang dasarnya. Kalau kita bilang itu kelapa, itu kita belajar tentang kulitnya itu loh, yang serabutnya gitu. Kita baru belajar serabutnya. Kita tidak belajar isinya ya, tapi kita belajar kulit luarnya saja. Nah, ini ada integrasi. Misalnya, nanti saya coba minta contoh dari teman-teman sekalian membahas topiknya ya, integrasi dalam praktik kesehatan masyarakat. Nah, ilmu-ilmu dasar ya terintegrasi dalam praktik sehari-hari contohnya pada saat kita menyusun program pengendalian DBD, di mana kita membutuhkan seorang epidemiolog ya. Epidemiolog untuk apa? Untuk melakukan pemetaan kasus. Ya, bisa juga membuat epidemiolog dan biostat. Kita bisa membuat pemetaan, kita bisa membuat tren. Ya, trennya itu misalnya dari beberapa tahun ke belakang, dari 5 tahun yang ke belakang atau 5 tahun yang lalu, misalnya 2020 sampai dengan 2025. Bagaimana tren kejadian demam berdarah?
ya. Kemudian dari segi lingkungan, ya, dari ahli lingkungan kita belajar tentang bagaimana pengendalian faktornya. Kemudian terkait dengan perilaku, ya, perilaku itu kita memberikan edukasi. Salah satunya misalnya 3M plus atau biopori, ya, atau yang lain yang bisa apa namanya, yang bisa mencegah, ya, terkait dengan DBD atau pengendalian DBD seperti itu. Coba saya biar nggak saya aja yang ngomong, ya. Coba boleh dari teman-teman ada yang mau membahas salah satu kasusnya, kemudian buat integrasi dalam praktik kesehatan masyarakat. Ini nanti juga bisa digunakan di dalam posternya, ya. Jadi misalnya ada yang membahas tentang mental health. Nah, itu integrasi dari praktik kesehatan masyarakatnya apa? Silahkan. Kalau perwakilannya saja boleh. Nanti saya coba beri waktu sekitar 5 menit, ya, sampai 5.30. Silakan teman-teman coba untuk, saya tidak perlu dituliskan, tetapi hanya berpendapat saja, by lisan, ya. Saya mungkin boleh, Bu. Oke, Mbak Tiara, Tapi silakan. mohon maaf kalau salah ya, Bu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan dicoba. Misalkan saya ambil contoh zoonosis, Bu. Untuk epidemiologi zoonosis itu kan berarti tentang studi tentang penyakit infeksi menular dari Mm-mm, hewan ke manusia. Kurang betul. lebih seperti itu. Kemudian di pengendalian faktornya atau lingkungannya, biasanya zoonosis itu penularannya melalui bakteri atau leptospirosis tikus, Mm-mm, virus, parasit, ataupun jamur, baik itu secara langsung, tidak langsung, gigitan vektor, cakaran, ataupun makanan yang terkontaminasi atau yang belum matang. mm-mm, Kemudian biostatistik atau analisis trennya, kalau yang saya baca ini dari Kemenko PMK, bahwasanya 80% wilayah Indonesia itu dianggap rawan zoonosis. Kemudian dari WHO juga 75%-nya penyakit infeksi yang baru muncul seperti COVID dan lain-lain itu juga bersifat zoonosis. Dan dari CDC juga 60% penyakit menular itu berasal dari hewan. mm-mm, Kemudian perilaku perilaku dalam mencegah zoonosis itu sendiri, yang pertama pastinya pola hidup bersih sehat dengan cuci tangan, pengelolaan sampah atau limbah, kemudian pemeriksaan kesehatan hewan, APD, vaksinasi, pemberantasan vektor itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Tiara. Jadi satu yang saya lupa tadi, misalnya Mbak Tiara berarti kelompoknya memilih topiknya zoonosis, ya. Iya, Nah, nanti pada saat pembuatan poster itu kalau bisa jangan disebutkan zoonosis, tetapi sebutkan satu penyakit yang, satu isu yang spesifik, lebih spesifik gitu. Jadi tidak disebutkan zoonosis karena tadi kalau misalnya kita sebutkan zoonosis, otomatis pencegahannya COVID dengan pencegahan leptospirosis mungkin akan berbeda gitu. Jadi disebutkan kira-kira zoonosisnya itu apa. Jadi lebih spesifik. Bisa, ya? oh jadi pilih salah satu penyakitnya Mm-mm. aja ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Salah satu saja. Jadi yang lebih spesifik. Kemudian terkait dengan tren, misalnya trennya COVID tentu saja berbeda dengan trennya dari zoonosis. Kemudian faktornya juga dari segi agentnya atau si pembawa penyakitnya kan juga berbeda, ya. Jadi nanti yang memilih, kalau tidak salah ada juga yang topiknya itu, sebentar saya agak lupa. Hmm, pandemi ini tolong dijelaskan pandeminya itu pandemi apa, gitu, ya. Kemudian itu sih yang zoonosis, Mbak Disna, Mbak Tiara, dan Prabowo, dan Mas Prabowo, ya. Jadi zoonosisnya itu boleh disebutkan penyakit lebih spesifik saja. Itu saja sih untuk yang zoonosis. Kalau pandemi juga apa, ya? Pandeminya COVID-19 kali, ya. Maksudnya untuk kelompok 3.
Mungkin ada yang bisa menjawab. Wildan, Benny, Aldo, Ibnu. Halo? Ya, nanti mungkin dibantu diingatkan ya Mbak Reni untuk pandeminya ini pandemi apa? Apa COVID-19 atau pandemi yang lain di negara yang lain misalnya. Saya nggak tahu apa ya, tapi yang jelas biasanya mungkin yang akan dibahas adalah COVID-19. Cuman kalau misalnya ada yang lebih current issue atau yang terbaru, isu yang terbaru saat ini mungkin bisa diganti saja karena pandemi itu sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi sudah tidak menjadi current issue kan kita di sesi akhir itu kita ada topiknya adalah current issue ya. Nanti tolong dibantu Baik, diingatkan. Bu. Oke. Oke, ini sudah kesimpulannya. Jadi, terima kasih tadi Mbak Tiara ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu integrasi dalam praktik kesehatan masyarakat. Jadi nanti ini yang saya katakan bahwa presentasinya bisa dikaitkan dengan setiap eh, topik atau materi yang kita pelajari. Tadi kan sudah saya kirimkan ya RPS. Nanti bisa dilihat gambaran setiap pertemuannya tentang apa. Nah, itu teman-teman bahas berdasarkan itu. Sebelum membahas, yang pertama kan membahas tentang eh, isunya ya, tentang permasalahan yang terjadi, tentang topiknya. Kemudian dikaitkan, misalnya slide yang kedua dikaitkan dengan topik kita yang pertama tentang filosofi Kesmas. Atau kalau misalnya, Bu, kayaknya susah deh, Bu, yang filosofi Kesmas. Oke, kaitkan dengan bagaimana POV dari segi kesehatan masyarakat dan juga dari segi kedokterannya. Atau dari segi public health dan juga klinikalnya bagaimana. Nah, terus setelah itu kita juga membahas tentang konsep sehat sakit ya. Bagaimana konsep sehat sakit dikaitkan dengan isu yang terjadi. Kemudian habis itu kan kita peran Kesmas ya. Peran Kesmasnya bagaimana? Terus terkait dengan keilmuannya. Nah, boleh dijelaskan yang ini. Integrasi dalam praktik kesehatan masyarakat. Jadi secara integratif itu ada misalnya ini juga kasusnya terkait dengan mental health. Ternyata ada juga di sini tidak hanya epidemiologi, tidak hanya lingkungan, tidak hanya bios, tidak hanya perilaku, tetapi juga disebutkan di situ ada mental health aktivis misalnya. Nah, itu ada perannya juga. Nah, itu mungkin di dalamnya bisa ada di perilaku juga sih. Tetapi boleh ditambahkan sendiri terkait dengan mental health aktivis itu biasanya memberikan edukasi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian setelah ini kan kita akan belajar kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Secara Islamnya bagaimana? Kaitkan dengan AIK, tambahkan ayat Al-Qur'annya, atau mungkin ada hadisnya, seperti itu. Kemudian setelah itu kok saya lupa ya. Pokoknya ada beberapa topik-topik yang berkaitan dengan, materi pembelajaran itu tolong dikaitkan dengan topik yang teman-teman pilih. Itu yang akan ditaruh di dalam PPT, gitu. Kemudian untuk poster itu pilih salah satu saja, mau yang pembahasan integrasi praktik kesehatan masyarakatnya atau mau membahas tentang misalnya zoonosis atau leptospirosis dalam perspektif Islam dan kesehatan, dalam perspektif Islam dan kesehatan gitu ya. Bagaimana Islam melihat, kemudian bagaimana segi public health-nya gitu. Dan seterusnya. Misalnya stunting, kemudian dicari eh, apa 5 tingkat pencegahan ya atau 5 level of prevention-nya bagaimana. Nah, itu boleh. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik terkait dengan penugasan itu. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi basic public health science atau pilar, kita bicara basic itu pilar ya, pilar ilmu kesehatan masyarakat itu membekali mahasiswa Kesmas dengan keterampilan ilmiah untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat secara sistematis, di mana pemahaman yang baik itu akan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang sedang di perjalanan itu diberikan keamanan selamat sampai rumah. Nah, sebelumnya saya mau coba isi daftar hadir yang tidak hadir hari ini saja boleh disampaikan ke saya ya Mbak Reni ya. Kayaknya ada 1 orang berarti ini yang nggak hadir. Sebentar, Bu. Mm. Tadi yang info soalnya yang masuk tapi sambil bekerja gitu, Bu. Kalau yang tidak masuk belum ada ya. info. Iya, Bu. Mm-mm. Nanti saya cek lagi, nanti saya lapor ke Ibu ya, Bu ya. Ya, baik, ini saya capture aja nanti mungkin karena ini 1 halaman. Ini saya capture, saya kirim ke Mbak Reni.
Oke, baik itu teman-teman dari saya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti untuk hari Sabtu dibantu Bu Yosi ya dalam mengisi terkait dengan Kesmas dalam perspektif Islam. Kemudian satu lagi, kalau tidak salah materinya saya jadi lupa ya. Tentang apa? Berikutnya itu tentang global health problem, jadi permasalahan kesehatan global ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan sama-sama baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak, kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Recording